Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tri Mulyaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama adalah kekuatan sumber hukum internasional. Berdasarkan sifat daya ikatnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang paling utama karena dapat berdiri sendiri tanpa adanya sumber hukum yang lain. Yang termasuk sumber hukum primer adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara. Selanjutnya adalah sumber hukum subsidiar, yaitu sumber hukum tambahan atau pelengkap. Yang termasuk sumber hukum subsidiar adalah keputusan pengadilan dan pendapat para pakar hukum internasional terkemuka. Selanjutnya, berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional atau international conventions, kebiasaan internasional atau international custom, prinsip-prinsip umum hukum atau general principles of law, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui keahliannya merupakan sumber tambahan hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969, persetujuan internasional yang diadakan antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik berupa satu instrumen tunggal, dua, atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Perjanjian internasional ini dapat berbentuk bilateral jika dilakukan oleh dua negara, multilateral jika dilakukan lebih dari dua negara, regional jika dilakukan dalam satu kawasan, dan universal jika dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia. Contohnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang paling tua. Terbentuknya hukum kebiasaan didasari oleh praktik yang sama, dilakukan secara konstan, tidak ada pihak yang menentang, dan diikuti oleh banyak negara. Contohnya adalah Konvensi tentang Hukum Perjanjian tahun 1969. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip umum hukum, yaitu prinsip yang hidup di dalam masyarakat internasional. Meskipun hukum nasional antara negara yang satu dengan yang lainnya berbeda, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip-prinsip umum yang diambil dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Contohnya adalah jus cogens, yaitu norma dasar yang paling hakiki dalam hubungan hukum internasional. Selanjutnya adalah keputusan pengadilan sebagai sumber hukum tambahan, di mana tidak dapat berdiri sendiri dan penggunaannya berdampingan dengan sumber hukum lainnya yang berada di atasnya untuk memperkuat. Yang dimana mahkamah diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono, yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif, tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Selanjutnya adalah karya hukum, di mana yang sifatnya sebagai tambahan dan tidak mengikat, tidak dapat menciptakan hukum yang baru. Karya-karya hukum ini mendukung perkembangan hukum internasional terkait pembentukan hukum internasional yang lebih mengikat dan kuat dalam bentuk perjanjian internasional lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.